Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Yang jelas kita mempersiapkan berbagai ruas jalan tol, termasuk juga kita ingin memastikan manajemen rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi. Ini bisa saya jelaskan secara singkat, nanti mungkin kesempatan berikutnya bisa dijelaskan oleh Menteri PU. Jadi jalan tol di Pulau Jawa yang operasional itu sepanjang 1.830 km. Kemudian ada beberapa, saya ulangi, tempat istirahat dan pelayanan yang dipersiapkan itu ada 90 secara keseluruhan dan 422 gerbang tol beroperasi. Kemudian untuk mendukung kelancaran libur Natal dan Tahun Baru, yang dilakukan antara lain, yang pertama penambahan ruas tol beroperasi sepanjang 47,6 km di Pulau Jawa. Ini ada beberapa keterangannya, apakah yang di Cimanggis Cibitung, Cibitung Cilincing, Solo Yogyakarta, Serpong Balaraja, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang sifatnya fungsional, jalan tol fungsional sementara. Nah ini kebetulan nanti malam kan saya akan bersama Bapak Menhub mencoba trek direct train dari Jakarta ke Yogyakarta. Kemudian keesokan harinya saya juga akan melakukan pemeriksaan bersama Menteri PU di segmen jalan tol fungsional khususnya yang menghubungkan Klaten dengan Prambanan, kurang lebih 8,6 km. Karena ini sifatnya belum 100% sempurna, karena sifatnya fungsional, maka memang ada beberapa yang belum sangat optimal. Tetapi kami ingin memastikan bahwa walaupun belum 100% bisa dioperasionalkan dan masih sementara sifatnya, tetapi tetap kita utamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan tol tersebut. Kemudian yang lain-lain adalah peningkatan kapasitas jalan tol, ya, termasuk untuk Jakarta Cikampek, di mana pengoperasian tambahan 1 lajur ruas Jakarta Cikampek dari 3 lajur menjadi 4 lajur pada sejumlah kilometer yang nanti bisa dijelaskan lebih rinci di kesempatan yang lain. Saya pikir itu jaringan jalan nasional non tol di Indonesia juga akan terus kita persiapkan sehingga masyarakat nanti bisa traveling dengan lebih baik lagi. Cukup? Baik. Tarif perjalanan transportasi umum selain pesawat, apakah ada juga yang bisa diturunkan atau seperti apa skema untuk biaya perjalanan masyarakat nanti? Terima kasih. Ya, terkait tiket, memang beberapa saat yang lalu sudah diumumkan juga kepada publik atas upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan berbagai stakeholder lainnya, karena terkait dengan tiket pesawat misalnya, ada elemen aftur yang berpengaruh secara signifikan, kemudian juga penurunan jasa ke bandar udaraan, baik yang ditanggung oleh passenger, oleh consumer, maupun oleh maskapai, termasuk jasa pengelola bandara di berbagai tempat. Dan yang terakhir tentunya terkait dengan fuel surcharge. Jadi kita bisa menurunkan kurang lebih average itu 10% untuk tiket pesawat. Sedangkan yang lain-lain saya dengar tadi untuk kereta api, untuk direct train itu bisa mendapatkan pemotongan 50%. Inilah yang sedang terus diuji. Beberapa hari yang lalu sudah diuji Jakarta Semarang, dan nanti malam saya akan ikut Jakarta Yogyakarta. Mudah-mudahan juga bisa membantu masyarakat yang akan menggunakan kereta api dari Jakarta ke 2 provinsi tersebut. Baik. Mas Menteri, diperkirakan kan ada 110 juta masyarakat yang melakukan perjalanan. Apakah ini di breakdown misalnya berapa yang menggunakan transportasi darat, berapa yang laut dan udara? Dan antisipasinya akan seperti apa? Makasih. Sebetulnya tadi sudah dipaparkan kepada Bapak Presiden, nanti bisa diserahkan kopinya untuk datanya ya. Ada bisa diambil sebentar. Mohon